saya selalu menekankan kepada karyawan itu, kalau membuat makanan itu, kalau yang kita mau kasih ke customer itu, ibaratkan kalian memberikan makanan itu ke keluarga kalian. Wah, itu dia. CA itu nama inisial istri, nakonya itu nasi kotak. Nasi kotak. Jadi seperti itu dijadikan namanya Canaku. Jadi setelah dipertimbangkan yang bisa gampang diingat, kayak Canaku bisa nih. Canaku. Oh, wah romantis ternyata Bang Taufik. Take action, jangan jangan talking only, terus lebih memikirkan kira-kira nggak laku. Kalau belum kita lakukan, ya kita tidak tahu. Betul. Terus untuk kalau memikirkan modal, banyak cara yang bisa kita lakukan. Jadi apalagi sekarang di kondisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang bagi para Proaxiers yang ada di mana saja. Selamat datang lagi di Proaxi Podcast Series bersama tamu kita kali ini yang ganteng, muda, pengusaha. Itu hebat nih. Selamat datang, Bang Taufik. Bang Taufik. Apa kabar Bang Taufik? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Menapa kegiatan sekarang? Sibuk apa nih? Sibuk selain ngajar juga. Selain menjalankan Bang Taufik ini juga salah satu dosen di Prodi Akuntansi FEB USU. Proaxiers semuanya ya. Tapi juga sekaligus sebagai pengusaha Canaku. Canaku ini adalah salah satu franchise bukan? Franchise ya? Bukan. Belum ada franchise. Memang ini merek original dari Medan ya? Iya, memang merek sendiri. Merek sendiri ya? Iya, belum ada franchise. Baik. Tahun berapa ini dibuat Canaku ini? Ide awalnya ini sebenarnya itu ada di tahun 2019, namun eksekusinya itu sesudah saya menikah ya? Di tahun 2020 bulan 4. 2004 berarti di 2019 tuh sudah ada ide. Sudah ada ide. Iya, tapi baru jalan di bulan 4-nya. Iya, bulan 4 2020. Ya, berarti sudah inilah ya. Kenapa Bang Taufik milih ide buat ini usaha seperti ini kan? Ya kalau kuliner ini kan saingannya cukup banyak ya. Ayam geprek, ayam penyet, apalagi ayam mercon segala macam. Ini gimana? Apa yang melatar belakangi ide pembuatan ini gitu? Awalnya kenapa mengangkat ide rice box itu karena karena lebih gampang Pak, dimakan lebih praktis gitu. Lebih praktis. Kalau makan pakai tangan itu kan kayak ayam geprek itu kan. Ini mungkin untuk orang kantoran, anak-anak sekolahan. Lebih bersih ya. Lebih juga, bersih, ya. pakai ada dikasih sendok juga lah. Jadi kita juga menunya juga ya lebih bervariasi lah daripada menu yang kayak ayam geprek, ayam penyet yang dia lebih menekankan sambal gitu. Baik. Ini menarik. Soalnya kan rice bowl ini kan sendiri kan memang sebetulnya pangsa pasarnya itu kan cukup segmented dia, Bang ya. Iya. Mungkin ke anak-anak sekolah, mahasiswa ataupun mungkin yang usia
yang bekerja tapi masih muda gitu Iya. ya. Itu memang target pasar Bang Taufik? Iya, karena memang kita pun juga memilih tempat, memang dia tempatnya yang tempat usahanya memang dia kemarin itu di dekat daerah perkantoran, sekolah. Jadi karena memang konsepnya ini kemarin itu kita kerjasama sama online. Oh online? Oh dulu online? Iya Pak. Sekarang? Masih online juga, tapi Online. memang ada rencana. Tapi ada gerai? Ada gerai. Memang rencana kita mau buka konsepnya jadi kafe tempat nongkrong juga nanti Pak. Insya Allah. Oh jadi hybrid gitu ya? Iya. Online ada, offline ada. Iya, Oh gitu. luar biasa ini. Ini menarik ya Bang Taufik ya, karena kan gini juga, kalau sekarang ini kan bisnis online food delivery ini kan memang luar biasa ya. Apalagi kan promo di mana-mana gitu. Bang Taufik, apakah ini juga maksudnya apakah memanfaatkan situasi seperti ini juga, atau kan memang pokoknya saya mau usaha atau pokoknya bisa diterima atau gitu gimana kira-kira? Memang terpikirnya memang seperti itu Pak, apalagi karena kita memang eksekusinya kan di tahun 2000 yang di 2020 yang pada waktu itu zaman masa pandemi. Iya. Jadi penjualan online itu jadi orang lebih banyak memesan makanan itu online karena memang ada diterapkan PPKM, jadi memang kena pasarnya Pak. Seperti itu ya. dapat dia. Kalau sekarang gimana? Masih tetap rame online ya rame? Ini mulai pelan-pelan kita mau untuk ke offline ya, jadi mau ya. Jadi memang untuk konsepnya memang lagi dirancang, saya dan istri saya juga mau rancang tempat yang bisa offline yang dia memang cozy lah untuk anak-anak. Sekalian promo juga ya. Iya, Mana kira-kira? Nah ini rencananya di mana, Bang? Di mana, Bang? Ini ya kafenya nih. Biar kita nanti proaksi jalan-jalan nih ke kafenya. Kita lagi survei tempat ya Pak ya. Jadi masih banyak pertimbangan kita untuk membuka di mana kira-kira lokasinya. Tapi target kita itu adalah di daerah sekitaran kampus dan juga bisa kena juga untuk tempat wilayah industri atau tempat orang kerja seperti itu Pak. Jadi kalau mikirnya ini nggak jauh-jauh dari sekitaran USU ini juga sih sepertinya sih Pak. Iya. Sejauh ini berapa pegawai Bang Taufik untuk di Canakul? Kita ada 3 tempat. Oh, tiga cabang. Tiga cabang. Ya. Wow. Sekali lagi, wow. Dalam waktu 19 sampai 2003 ya, sekitar udah masuk tahun keempat ini ya, berarti ya. Iya, hampir masuk ke keempat kan. Iya, hampir. Iya. Wow. Luar biasa. Alhamdulillah anggota ada 10 Pak. 10 orang. Jadi itu semua di 3 cabang totalnya. Jadi nanti mungkin kalau kita insya Allah kalau memang ada rezekinya di tahun ini kita mau buka mungkin bertambah lagi nanti ya. Yuk, informasi yang mau daftar nih silakan hubungi Bang Taufik di kolom komentar bawah. Ya. Jadi nerima mahasiswa juga, Bang. Ya, kalau misalnya ada yang berminat bisa kita apain Pak. Ya. Mana tahu sekalian mau belajar nggak menutup kemungkinan mau daftar juga. Daftar pencicip bagian cicip Bang Taufik, ketika pertama kali itu Bang Taufik memang langsung untuk resepnya, apakah Bang Taufik sendiri yang menemukan atau bersama istri, atau memang kita ada tim yang atau Abang memang semua terlibat? Kita memang dari awal rencana konsepnya itu memang kepikiran saya pertama kali itu saya sih Pak. Di tahun 2019 itu ada kepikiran untuk membuka usaha, terus tapi kan sudah ada dekat nih dengan calon istri gitu Pak. Terus jadi kalau untuk menu itu saya yang mengkonsep seperti itu Pak. Tapi untuk eksekusi, untuk resepnya
ya diskusi juga sama istri, tapi lebih banyak resep itu memang dari istri semua. Dari Pak. istri ya. Iya. Oh, memang istri berarti suka masak. Iya Pak. Ya. Biasa nih. Sekali-sekali ini nih ke studio juga nih kalau gitu langsung ketemu sama chefnya ini ya, apa namanya, chef Canako gitu. Iya, saya juga melihat bahwa kalau di apa ya, di online food platform ini juga Canako ini banyak ya, makanya di mana jadi Grab ya, GrabFood ya. GrabFood, Gojek, dan juga Shopee Food. Shopee Food. Oh, 3 itu. Iya, aja. 3. Lumayan ya, luar biasa itu ya. Kemudian balik lagi kita di itu tadi, jadi istri ikut langsung ke lapangan ya, sama Iya, Bang Taufik juga ya. Langsung ikut. Jadi untuk pada awal mulanya kita berdua ya untuk karena memang kan pas zaman pandemi itu bisa, karena memang kan kesibukan saya waktu di zaman pandemi kan nggak ini Pak, karena kan kita kan work from home, ya? Iya, work from home. Jadi kira-kira apa nih mengisi kegiatan yang bisa jadi lebih produktif seperti itu Pak. Jadi terpikir untuk membuka usaha. Jadi mulai lambat laun sampai sekarang lebih banyak sekarang istri yang untuk apa, tapi untuk pengawasan, untuk terjun ke lapangan, kontrol ya saya sih Pak. Iya, karena kita kan juga udah ada baby kan, jadi kan agak susah istri. Oh, betul. Jadi sejauh ini tapi ada tim yang bantu ya, di dapur ada ya. Ada. Oh, oke. Ya, karena kan kadang dalam bisnis terutama kuliner ini kan kita kan memang harus hati-hati ya, memang benar-benar quality controlnya itu harus dijaga ya, ya. Karena kan nggak bisa sembarangan, kalau salah sedikit kan bisa apa ya. Kebetulan saya juga pernah bisnis kuliner online ini, jadi memang kita harus hati-hati gitu, ya, benar-benar hati-hati. Boleh tahu Bang Taufik, kalau misalnya bagaimana cara Bang Taufik itu memaintain quality daripada Canako ini kira-kira? Banyak cara yang bisa kita lakukan Pak. Bisa kita terjun langsung ke lapangan ya Pak, untuk melihat bagaimana bahan itu tetap fresh, terus juga bagaimana karyawan kita membuat makanan itu. Tapi kita juga ada pengawasan yang mungkin mereka tidak sangka-sangka. Kita beli sendiri produk kita, tapi kita membuat di online itu bukan nama kita. Jadi kita bisa tahu nih dia bagaimana sih rasanya kalau dia buatnya seperti itu Pak. Jadi tidak disangka-sangka kalau ada kesalahan bisa langsung kita kasih tahu seperti itu dia Pak. Jadi kita harus jaganya iya, gitu ya. seperti itu Pak. Karena memang kan kalau di fitur di Grab itu kan memang kalau misalnya ada customer yang beli gitu, dia langsung bisa komen gitu Pak. Jadi dia bisa kita langsung tahu kalau misalnya lagi ada masalah nih, misalnya kayak pembuatannya lama atau rasanya kurang. Jadi misalnya kita langsung tahu, kita coba langsung eksekusi, kita coba beli langsung sendiri seperti itu, tanpa kita memberitahu karyawan bahwasanya kita yang beli gitu. Kalau kan ada kecenderungan kalau karyawan, kalau kita mesan karena tahu dia bosnya yang mesan, buatnya ya pasti maksimal seperti itu, atau bedalah seperti itu. Ya kita nggak mau yang seperti itu. Jadi untuk ke customer juga ibaratnya dapatnya juga sama yang seperti itu. Jadi saya selalu menekankan kepada karyawan itu, kalau membuat makanan itu, kalau yang kita mau kasih ke customer itu, ibaratkan kalian memberikan makanan itu ke keluarga kalian. Wah, itu dia itu. Jadi mereka buatnya itu pun pasti bagus seperti itu Pak. Iya. Harus kita tuh menyajikan tuh, upamakan itu keluarga kita, ya, atau orang tua kita, adik kita, abang kita, ya gitu. Wow, ini bisa jadi kata kunci yang menarik nih. Ini jadi caption nih, caption. Caption. Modal gitu dari mana? Alhamdulillah modal ya memang dari tabungan. Iya, tabungan sendiri. Jadi ya pelan-pelan memang progresnya kan. Dari buka ini ya memang insya Allah lah tahun ini kita
kira-kira rasa cukup, baru kita buat. Gini Bang Taufik, ini menarik ya, bisnis online ini kan kadang-kadang kalau kita di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan dosen juga kan selalu terbenturnya itu modal gitu. Apakah modal is everything? Tidak juga sih Pak. Enggak juga? Enggak juga. Apa yang bisa Bang Taufik share di sini? Besar modal tapi eksekusi kita juga kurang baik, ya sama aja sih Pak. Jadi lebih sebenarnya yang utama itu kita harus memahami pasar dulu, seperti itu Pak, pasar dulu. Jadi kita harus tahu target yang mau kita target customer yang mau kita ambil itu seperti apa, terus posisi tempat kita melakukan usaha juga itu juga penting. Mungkin modal itu di nomor beberapa sih Pak. Jadi kita usaha pertama kali itu kan memang nggak bisa langsung besar. Jadi dari kecil dulu ya pasti modalnya juga nggak kalah besar kan, seperti itu. Jadi pelan-pelan sesudah dapat profit baru kita pikirkan bisa untuk lebih maju lagi, lebih banyak lagi, seperti itu. Iya, ini juga menarik ya. Kemudian Bang Taufik, kalau misalnya bisnis seperti ini, ya mungkin kita nggak bisa tentukan exactly berapa range untuk dana yang kita butuhkan untuk permulaan itu starter poinnya itu kira-kira dalam kisaran berapa juta? Untuk awal buat usaha seperti ini, apalagi online, basisnya online. Kalau kita mau tergantung Pak. Kalau kita punya tempat ya lebih, istilahnya ada tempat kita nih gitu, memang milik kita sendiri, ada warungnya ya. Iya, milik kita sendiri ya pasti lebih rendah. Tapi kalau kalau kita sewa itu kan juga lebih besar kosnya Pak. Jadi kalau saya kemarin untuk range-nya itu saya sekitar 25 juta ke 50 sih Pak, dan per awalnya itu. Jadi konsep Canako ini adalah kitchen ya? Iya, kitchen pertama kali. Kitchen ya. Jadi saya ceritakan dulu Pak. Gimana nih? Awal mulanya ini kita kerjasamanya itu sama Grab ya Pak. Jadi itu sistemnya kayak cloud kitchen. Kalau dulu di tahun 2020 itu kan lagi itu namanya Grab Kitchen. Betul. Nah, jadi mereka menyediakan tempat, jadi kita lebih modalnya jadi lebih minim kan Pak. Jadi ya dengan kesepakatan lah dengan Grab kan, karena ada sharing profit yang harus kita sepakati, dan juga biaya bulanannya seperti itu Pak. Jadi kita ya hanya membeli peralatan dan bahan bakunya, jadi nggak besar kali sebenarnya sih Pak untuk awal mula waktu itu ya Pak. Waktu di Grab Kitchen tuh dia sekitar 25 juta 30 itu modal awal gitu, dan itu udah bisa dipakai lama ya. Iya, jadi kita ya makanya kenapa saya bilang range-nya ke 50 juga kan kemarin, biar ada mana tahu yang hal-hal yang tak terduga. Jadi ada ininya extraordinary ya. Ya namanya usaha itu kan nggak mungkin kita exactly sekian gitu. Ini kan bisa aja orang yang lain bisa lebih murah malah ya. Malah bisa lebih murah kalau memang punya tempat sendiri kan, seperti itu Pak. Iya, berarti bisa juga kita manfaatkan dalam hal ini program-program dari pemerintah juga ya. Banyak program. Nah tuh Proaksi ya, manfaatkan nih, kan nggak harus modalnya juga bisa kita manfaatin dari ini ya Bang ya, dari kemitraan dari pemerintah juga kan bisa juga ada ya. Ya ini makanya jadi ya bagi yang mau ini usaha online ya baik gitu. Merek Canako ini Bang, kira-kira apa sih artinya? Ada something di balik ini? Boleh diceritain? Oke, jadi kenapa kita ngambil nama mereknya ini? Jadi sebenarnya ada filosofinya Pak. Jadi sebenarnya ini nama mereknya itu saya terinspirasi. Jadi ini kan sebenarnya kayak hadiah gitu loh Pak sama istri, karena biar dia juga memiliki kegiatan
Terus jadi untuk namanya itu ya ini ada terlibat nama istri juga jadinya sebenarnya sih Pak dari Canaku itu. Jadi CA itu nama inisial istri, Nakonya itu nasi kotak. Nasi itu, kotak. Jadi seperti itu dijadikan namanya Canaku. Jadi setelah dipertimbangkan yang bisa gampang diingat kayak Canaku bisa nih seperti itu. Wah, romantis ternyata mantap. Karena kan ini dia kan agak dipisah deh Pak Cep. Iya, pikir romantis nih, Pik. Ini lah, Pik, kalau gak dia perkawinan, satu usaha gitu. Kan keren. Iya, oh itu ya. Jadi filosofinya nama istri nih ya. Iya Pak. Boleh tahu nggak nama istrinya siapa sih? Cassandra Pak. Cassandra. Hai Cassandra. Nonton ini kan? Ini channelku ada di sini nih. Bosnya ada di sini nih. Owner ya di sini. Ya, nanti sini juga ya. Ya. Oke. Canako. Ini yang apa namanya? Varian produk ada berapa sejauh ini? Dari awal sampai sekarang ada berapa banyak varian produk? Maksudnya menu Pak? Menu. Menu ada banyak sih Pak. Pertama kali awal mulai itu menu itu hanya ada yang ayam pedas manis, asam manis, keju, terus ini semua udah mulai ngiler nih. Dengar ya udah mulai ngiler. Habis keju banyak ya? Terus banyak sih Pak. Pertama kali itu dia kalau nggak salah 6, tapi kalau sekarang udah sampai 10 kali Pak. Varian menu yang ininya. Signaturnya apa nih? Yang menu andalan. Menu andalan pas awal-awal itu dia kebanyakan kecenderungan Most Wanted ya, Most Wanted. Waktu di Cloud Kitchen itu lebih banyak sering orang memesan pedas manis sih Pak. Pedas manis ya. Tapi sekarang lebih banyak beralih ke cabai hijau. Cabai hijau, lagi ngetren cabai hijau. Iya. Oh berarti kalau gitu nggak bisa diprediksi juga ya Bang ya? Kita iya, harus namanya yang menu andalan tuh harus kita sesuaikan juga ke pasar kayak Bang Topik tadi. Iya, seperti itu Pak. Kalau misalnya lagi ini harus di bagaimana caranya supaya biar tetap laku terus seperti itu Pak. Jadi mungkin ada ditambah sesuatu atau dibanyakin atau apa ya. Tergantung strategi juga sih. Iya. Jadi kalau berikutnya kalau misalnya apa ini Canako ini ya rice box ini kan lumayan banyak ya pilihan. Kalau di online ini kan cukup banyak ya. Iya, jadi apa yang beda dari merek ini? Pada awalnya itu kemarin di tahun 2020 ya Pak. Belum banyak sih, memang saingan kita cuma di KFC kemarin itu yang bento ya Pak. Iya bento ya, sama itu seperti itu. Kalau sekarang kan udah mulai rame. Sudah mulai rame sih Pak. Udah mulai banyak juga yang produk-produk jenis ya. Cuman ya kalau sekarang kita lebih banyak melakukan inovasi dan mempertahankan konsistensi dari rasa sih Pak. Biar customer itu tetap setia sama kita seperti itu sih Pak. Jadi mainnya di rasa, di taste ya. Wow. Kita juga lakukan membuat menu baru, testing food. Jadi kalau misalnya kita rasa layak untuk dimunculkan, kita munculkan seperti itu. Oke. Jadi sejauh ini omset gimana? Omset lumayan sih. Lumayan. Ya kira-kira menggembirakan atau gimana gitu? Oh, jadi memang di levelnya menengah ke atas atau menengah ke bawah nih? Jadi awalnya itu memang ada penurunan sih Pak di tahun sekarang ini. Sempat ya. Pas awal-awal buka itu, lumayan kali lah Pak sebenarnya Pak. Waktu ini ya. Iya. Semua juga promo gitu ya. Iya. Mungkin kalau sekarang jauh signifikan penurunan omsetnya mungkin ada di 30-40% sih Pak dari yang pertama kali awal itu. Lumayan memang sebenarnya Pak, karena memang mungkin ada faktor karena sudah mulai rame tempat-tempat makan kafe atau gimana atau saingan gitu. Mungkin juga seperti itu Pak, mungkin ada tapi kalau saya bilang sih Pak, kalau untuk menu online ini ya Pak,
ada kecenderungan customer itu diskon hunter dia. Jadi dia kalau misalnya nggak ada diskon nggak mau beli. Jadi kita kan kalau kerjasama dengan platform online ini kan ya mana yang dia lebih banyak menawarkan diskon, ya pasti kecenderungan customer tuh banyak larinya ke situ. Jadi kan kita kan ada 3 ya Pak, ada Shopee, ada Grab, ada GoFood. Ada GoFood. Iya. Nah, jadi memang bisa dibagilah ke tergantung lah kita kasih pilihan lah. Customer tuh mau belinya di mana, yang penting tetap produk kita juga yang dibelinya seperti itu Pak. Ya, memang harus ini ya, kita harus menjaga sustainability-nya. Iya. Iya, kelanjutan. Baik, Bang Taufik, ini menarik obrolan kita hari ini, cuma yaitu tadi karena keterbatasan waktu ya, Bang Taufik juga mungkin ada aktivitas yang lain ya. Tapi saya yakin ini menjadi inspirasi juga ya buat Proaxiers ya. Mungkin untuk closing ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari Bang Taufik? Untuk calon-calon wirausaha muda, jadi lebih banyak melakukan ini sih Pak, take action, jangan hanya jangan talking only, terus lebih memikirkan kira-kira nggak laku. Kalau belum kita lakukan ya kita tidak tahu. Betul. Terus untuk kalau memikirkan modal, banyak cara yang bisa kita lakukan. Jadi apalagi sekarang di kondisi era global seperti ini kan, lagi banyak mencari pekerjaan pun juga susah. Jadi mungkin bisa berwirausaha walaupun dengan modal kecil ya. Kalau sesuatu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menjunjung disiplin dan juga actionnya bagus, pasti bisa berhasil. Jadi sesuatu usaha nggak akan mengkhianati hasil. Jadi seperti itu. Jadi output itu tidak akan mengkhianati proses seperti itu Pak. Baik, alhamdulillah ya, terima kasih Bang Taufik sekali lagi. Nanti mungkin kita mau undang juga ini nyonyanya ini. ya Bu Cassandra sini nih, nanti kita mau bicara ngobrol-ngobrol menunya juga nih, karena Proaksi juga ada Proaksi kulinernya juga nanti ini itu dia. Ya baik, terima kasih ya Bang Taufik ya. Oke, nanti kita undang-undang lagi, nanti kesini lagi ya. Jangan kapok-kapok kesini gitu. Ya itu tadi Proaxiers semua podcast kita hari ini ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang lebih inspiratif lainnya. Bagi kamu yang mau siapa sih kira-kira yang mau undang, silakan isi di kolom komentar ya, jangan lupa like and subscribe Prodi Akuntansi Kustu YouTube channelnya, official YouTube channel ya. Subscribe. Jangan lupa ya Bang Taufik subscribe. Sudah juga lupa itu ya. Dan juga lupa caraku dicicipi ya, dicoba ya. Ya itu aja. Saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay sharp, stay shine. Bye bye.